Sekarang saya nggak mau nyebut siapapun ya, yang mau, yang berani maju, langsung ngomong. Ada yang mau kasih contoh? Kalau nggak ada yang bertanya, gampang sih. Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Boleh, Pak, saya. Boleh. Oke. DPR ketika sidang paripurna seharusnya menyatakan, bentar. Ulang lagi, Pak, bentar ya. DPR ketika sidang paripurna seharusnya menyatakan apa yang ada di pikiran rakyat, tetapi malah nyenyak tidur di bangku kekuasaannya. Oke, udah? Udah, Pak. Oke. Epigram itu adalah ungkapan singkat ya. Ini yang jelas kalau sejenis saja pasti bukan, tapi ungkapan singkat. Nah, pertanyaan saya ke kamu, yang mana dari kalimat kamu itu, Melan, yang merupakan ungkapan singkat? Ungkapan singkatnya itu yang nyenyak itu, Pak. Nyenyak tertidur di bangku kekuasaannya. Oke, ya. Kalau itu yang kamu jadikan sebagai epigram, sebagai ungkapan singkat, maka harusnya bukan menjadi bagian dari kalimat. Artinya bukan merupakan kalau itu kan tadi lanjutan dari kalimat gitu ya. Nah, jadi ungkapan itu harusnya di awal ya misalnya, kemudian baru dijelaskan gitu. Jadi kira-kira maksud epigram itu kayak gitu, atau ungkapan itu kemudian dilanjutkan dengan maksud dari ungkapan itu gitu. Nah, kalau kamu tadi menyusun kalimatnya seperti itu, ungkapan yang kamu maksud tadi, tidur nyenyak tadi, itu menjadi apa ya? Menjadi bagian dari kalimatnya, bukan dia menjadi inti atau bukan dia menjadi sesuatu yang dijelaskan gitu, Melan. Ya, jadi barangkali susunan kalimat kamu masih harus diperbaiki, gitu ya, Melan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang bisa kasih contoh lainnya? Silakan. Bapak, Mm-mm. itu contoh yang epigram itu bisa dipakai untuk contoh yang dari Made nggak sih Pak, yang pemerintah mah banyak omong doang, itu kan juga ungkapan singkat dan juga ini ya Pak, apa namanya, benar-benar tajam gitu sindirannya. Boleh, tapi kalimatnya masih salah. Karena tadi sama kayak Melan, ya kalau omong doangnya itu kemudian menjadi bagian dari kalimat, maka dia tidak berarti ungkapan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu ambil contoh yang dari Made, maka omong doang itu kita balik ke depan. Omdo, ya, koma. Ya. Omdo tahu kan? Sama kan? Tapi itu kan menjadi ungkapan singkat, ya, menjadi ungkapan singkat, menjadi sebuah istilah sendiri, ya. Omdo, koma, atau omdo titik, baru penjelasannya. Pemerintah sekarang lebih banyak omong ketimbang berpihak kepada rakyat, misalnya. Kira-kira begitu, jelas? Jadi ungkapannya itu berada di depan. Ya, kemudian kalimat berikutnya atau lanjutannya itu menjadi penjelas dari ungkapan itu. Gimana, Dita? Paham? Iya, sudah paham Pak. Oke, Made yang punya contoh, sepakat? Made Bapak, sering saya tadi nge-lag-nya. putus-putus. Iya, Iya. kamu sering nge-lag-nya. Coba naruh laptopnya jangan di kolong tempat tidur gitu loh, deh. Supaya Enggak, Bapak, di atas. nge-lag. Oke,
Yang mana yang kamu nggak jelas? Yang tadi epigram itu Pak, saya soalnya dari tadi keluar masuk gitu, terus putus-putus, suaranya nggak jelas. Ya udah, ya saya ulang sedikit. Epigram itu kamu bisa baca penjelasannya di materi. Ya, kemudian tadi Dita menggunakan contoh kamu yang pemerintah omong doang itu ya sebagai contoh epigram, gitu ya. Nah, kemudian saya perbaiki ya. Kalau contoh dari Made itu belum menjadi contoh epigram. Kenapa? Karena omong doang itu menjadi bagian dari kalimat kamu. Harusnya ungkapan yang dimaksud sebagai epigram itu harusnya berada di awal. Nah, kalimat lanjutannya itu ya atau kalimat berikutnya itu menjadi penjelas dari ungkapan tersebut. Maka tadi contoh kamu itu saya balik. Omdo titik atau omdo koma ya. Pemerintah lebih banyak omong ketimbang berpihak kepada rakyat titik. Jadi omdoknya menjadi ungkapan, menjadi epigram gitu. Itu Made, jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, yang lain? Ada yang masih Pak. mau bertanya? Yuk, sama-sama. Ada yang mau bertanya yang lain? Apakah sudah jelas atau masih bingung? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke tadi epigram, kemudian ledakan. Ya, kita baca. Hampir mirip ya, antara ledakan dengan tersendat adalah tata bahasa yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang namanya tersendat sama meledak beda apa enggak? Ya, jadi harusnya lead yang ledakan ini ya lebih mengguncang pembaca ketimbang lead yang tersendat. Harusnya kan gitu ya. Karena yang namanya ledakan itu kan harusnya pasti lebih mengguncang, lebih membahana ya, sehingga pembaca itu terkaget-kaget gitu dengan adanya tulisan kamu itu dibanding lead tersendat gitu loh. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, siapa yang mau kasih contoh? Ada yang mau kasih contoh? Banyakan yang off cam ya. Saya sampai nggak ngeh ini ada cowoknya apa enggak itu. Antar, kamu bisa kasih contoh Antar? Bisa Pak. Ya, silakan. Dor bunyi tembakan mengguncang lingkungan perumahan elit di Pondok Indah pada malam hari yang sunyi. Oke, siapa yang sepakat dengan contoh Antar? Ya, babang bicara ledakan, kamu langsung bunyi tembakan gitu ya. Siapa yang sepakat dengan contoh Antar? Sudah benarkah? Saya mau tanya ke Mita nih. Menurut kamu Antar udah benar belum? Mita? Iya, Pak. Udah benar belum Antar? Halo? Iya, Pak. Kalau menurut saya sudah, Pak. Alasannya apa? Karena mungkin beritanya itu baru. Beritanya. Bukan berita, peristiwa. Berita lagi. Peristiwa maksudnya, Pak. Peristiwanya baru. Baru terjadi. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada?
Saya mau tanya Antar, menurut kamu kalimatnya udah lengkap, kata bahasanya udah lengkap, ada SPOK-nya gitu, Antar? Apa Pak? SPOK dari kalimat yang tadi kamu susun tadi, udah lengkap belum? Belum Pak. Nah, coba kamu urai. Yang tadi kalimatnya, yang mana subjeknya, objeknya, predikatnya, keterangannya, coba bisa nggak diurai? Hmm. Objeknya itu kan bunyi tembakan Pak. Oke, itu apa? Objek. Jadi door itu objek ya? Iya. Yakin, door itu objek. Oke, lanjut dulu deh. Subjeknya apa? Antar. Bunyi tembakan Pak. Subjek. Iya. Subjek. Oke, predikatnya Mengguncang lingkungan. mengguncang. Oke, objeknya Ini perumahan elit. perumahan elit. Iya. Oke, ada nggak keterangannya? Kalau ada, keterangan apa? Keterangannya perumahan elitnya itu gimana? Misalnya Oh, ini Pak. keterangan tempat. Hah? Iya, itu keterangan tempat sama waktunya di malam hari. Waktunya di malam hari. Oke. Jadi menurut kamu, lead kamu itu sudah mampu menarik perhatian pembaca. Lebih dari lead tersendat. Sudah? Sudah Pak. Oke. Nggak usah minder gitu. Kamu ketawa minder tuh ya barusan. Ya. Bener kok. Ya. Atau ada yang mau protes kalau saya bilang benar? Ada yang mau protes kalau saya bilang Antar benar? Enggak. Enggak ada ya. Enggak enak mantar kalau kamu protes. Sekarang kita lanjut ke lead dialog ya. Dialog tuh gampang, cuma kisah tentang pengadilan atau peristiwa penting yang membuat percakapan ya lebih menarik jika dikutip untuk isi ya. Terasnya itu lebih menarik kalau dikutip untuk isi ya, agar pembaca terpancing mengetahui masalah utamanya. Oke, siapa yang belum paham penjelasan dari corak atau pengertian dari corak dialog? Prinsipnya adalah hanya mengutip dialog gitu ya, yang kira-kira merupakan cerminan dari isinya gitu ya. Dialog itu menunjukkan apa sih isinya gitu. Paham? Ya. Gampang kan? Siapa yang bisa kasih contoh? Ragunya di bagian pengadilannya, Pak. Pengadilan maksud di situ tuh pengadilan apa gitu, Pak? Gini, pengadilan itu kan lebih 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 banyak dialog ya yang akan terjadi. Oh tidak.
si hakim di ujungnya ada, gimana saudara terdakwa, apakah saudara menerima, kan gitu ya. Nah, kalau omongannya hakim mungkin yang menarik itu tentang isi vonisnya, tetapi respon terdakwa apapun yang dia sampaikan itu pasti menarik. Iya apa iya? Ya. Jadi kalau kalimatnya cuma saya buat tidak langsung, cuma saya buat berupa penjelasan dari vonis ya dan respon si terdakwa, itu jadi kurang menarik, kurang greget gitu loh. Tapi kalau saya sampaikan dialog, itu pastinya akan lebih menarik, bahkan sangat menarik gitu. Misalnya saya gambarkan gitu ya, Harry sempat tercenung ya ketika mendengar vonisnya menjadi hukuman mati. Kemudian dengan sekuat tenaga dia berteriak. Dengan selain dialognya kemudian saya sampaikan penjelasan seperti itu, kira-kira menarik nggak? Ya, jadi lead dialog itu lebih menarik kalau dialognya disampaikan, dikutip gitu loh, ya untuk menggambarkan gitu ya bagaimana humannya gitu dari isi kisah yang akan kita tulis gitu. Sampai sini jelas, Mika? Oke, dialog itu bukan cuma pengadilan ya, tapi kenapa saya berikan penjelasan tentang pengadilan? Karena di pengadilan tuh banyak dialog yang kemudian menjadi human gitu, menjadi menarik rasa kita sebagai manusia gitu ya, karena menyangkut soal vonis gitu. Ya, itu contoh aja ya, tapi sebenarnya dialog siapapun dimanapun itu bisa diangkat menjadi lead dialog gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke sebelum terakhir. Teras 5W plus H ini udah biasa ya, atau disebut juga sebagai teras formal, itu juga sudah biasa karena kamu sering buat berita, ini teras yang digunakan oleh berita. Dan yang terakhir adalah teras gabungan atau kombinasi ya. Jadi tadi saya udah kasih contoh bahwa kalimat dari sudah pernah ke Bali itu tadi bisa masuk ke 4 jenis ya, kalau saya nggak salah hitung tadi ya, ke 4 jenis lead dan beda-beda gitu. Nah, artinya gini, artinya bahwa sebuah lead ya itu bisa dipahami berbeda, misalnya antara Mita dan Dita gitu ya misalnya, karena sudut pandangnya berbeda ya. Jadi sebuah jenis lead ya, atau gini, saya nanti di ujian akan kasih contoh sebuah lead, kemudian saya tanya ke kamu di soal itu, menurut kamu tentukan jenis lead menurut kamu ya dari lead yang saya contohkan itu. Nah, jawaban kamu satu kelas itu bisa jadi beda-beda ya apa ya, ya selama ya jawaban itu alasannya benar, pasti akan saya betulkan ya. Jadi artinya ya, sebuah lead itu sangat tergantung pada sudut pandang. Nah, kalau kombinasi atau gabungan ya, itu kamu membuat lead ya, tetap dalam satu kalimat atau 2 kalimat atau sebanyak-banyaknya 4 kalimat gitu misalnya. Tapi itu merupakan gabungan dari lebih dari satu jenis. Jadi pada alinea lead itu yang dimuat adalah misalnya teras bercerita dan teras pertanyaan misal. Bisa nggak? Bisa ya. Siapa yang sudah pernah ke Bali? Tanda tanya. Teras pertanyaan kan? Ya. Tapi dia juga masuk teras bercerita karena
memberikan kesempatan kepada pembaca menjadi tokoh utama. Iya apa iya? Paham maksudnya? Paham? Paham, Pak. Oke, ya. Jadi maksud dari teras kombinasi adalah itu, ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Dari keseluruhan jenis lead yang ada yang masih mau ditanyain? Sekaligus saya gambarkan aja bahwa nanti ujian, ya. Tadi saya berkali-kali udah nyinggung soal ujian, ya. Bahwa ujian itu untuk saya hanya buat 7 nomor, ya. Dan masing-masing nomor itu kalau benar semua itu akan saya kasih nilai 15. Ya. 15 itu terdiri atas 5 pertama itu untuk jawaban tentang apa. Paham ya? 5 pertama untuk jawaban tentang apa. Jadi misalnya saya tanya apa? Tadi sebutkan jenis lead ya bla 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 bla. Maka 5 pertama kalau kamu jawab dengan jenis lead yang benar. Ya. 5 kedua, nilai 5 kedua adalah untuk alasannya. Kenapa kamu bilang jenis lead yang itu? Alasannya apa? Ya. Kalau alasannya benar, maka nilai kamu menjadi 10. Oke. 5 yang terakhir adalah kalau kamu memberikan contoh untuk jenis lead yang kamu bilang itu. Paham? Jadi maksimalnya satu soal saya kasih nilai 15. Kalau 3 hal itu benar, apa, alasan, dan contoh. Ya. Maka kalau dari 7 soal, ya, kamu kemudian sempatnya cuma 6 atau kamu memang niatnya cuma 6 yang kamu jawab, maka kalau benar semua 15 kali 6 sudah 90, sudah A. Paham? Ya. Jadi upayakan, bahkan bukan cuma dalam ujian, di dalam kehidupan pun apapun itu selalu ada alasan. Alasan itu akan membenarkan atau menyalahkan dari jawaban kamu. Artinya bukan soal alasannya, ya, tapi soal sebabnya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Gitu. Ya, ada sebabnya yang bisa kamu jelaskan ke orang, ya. Karena banyak orang yang bisa menjawab tapi tidak punya sebab. Paham? Oke. Saya pikir cukup sekian. Sebelum saya tutup, masih saya buka kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, kalau udah jelas, terima kasih atas kehadiran. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.